Hai, welcome to Elua House. Dari depan Elua House dibuat lebih tertutup karena kami mengambil filosofi dari pemilik rumah yang punya karakter lebih introvert. Jadi kita buat material yang cukup masif dari tampak depan. Kalau kita lihat di bagian sini itu ada batu curi. Di bagian depan pun kita lihat ada pagar atau besi perforated. Yang ini sebenarnya kalau dilihat dari sudut tertentu dia seperti masif, tapi sebenarnya udara masih bisa masuk dan juga masih ada see-through sedikit ke bagian dalam. Lalu dari carport kami lebih memakai material-material dengan warna gelap. Tujuannya salah satunya supaya maintenance-nya lebih gampang. Jadi dari lantai kita pakai batu alam. Tampak depan kami membuat sedikit highlight untuk entrance atau akses masuk. Kita lihat ada beberapa lampu di bawah untuk meng-highlight aksesibilitas orang untuk masuk rumah. Dari taman sendiri kita buat cukup simple dengan tema Japanese Garden. Jadi kita buat lebih banyak rumput dan hanya satu pohon. Dan bagian pohon ini sebenarnya kita sorot lampu dari bawah sehingga bisa menciptakan satu scenery atau satu scene yang menarik karena bayangan dari lampu akan terreflect di dinding putih yang ada di lantai 2. Jadi dinding putih ini akan terlihat lebih monoton di siang hari, tapi dengan adanya dinding putih waktu malam hari dia akan lebih hidup karena adanya shading. Lalu dari depan kita lebih banyak pakai lampu indirect light untuk ambience, tapi untuk general light kita pakai di spot-spot yang emang penting untuk orang atau sirkulasi utama. Yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, ini dari bagian dalam rumah. Sebenarnya konsepnya adalah kami coba memasukkan teras ke dalam rumah. Ini adalah kolam ikan yang jadi salah satu konsep utama rumah karena pemilik rumah Stefan cukup menyukai ikan dan biasanya kolam ikan disimpan di luar ruangan. Tapi kami lihat sebenarnya kalau kolam ikan bisa dimasukkan di dalam ruangan itu bisa menjadi satu desain yang menarik. Yang kedua adalah sebagai orang introvert, jadi rumah tuh harus bisa dipakai untuk merecharge energi. Jadi kami mencoba mendesain satu ruang utama ini di mana bisa dipakai untuk merecharge atau me time atau aktivitas yang mereka sukai. Di sini kita pakai kaca supaya ada satu experience waktu kita berdiri di atas sini, bawahnya air. Mungkin ada beberapa orang yang gak terlalu suka karena feels insecure, tapi ini bisa jadi salah satu experience yang menarik untuk ada di rumah. Jadi kami suka melihat owner rumah duduk di sini sambil kasih makan ikan-ikannya sambil istri atau Stefani nonton di bagian atau ruangan tengah. Fun, ikut ya. Ikut house tour. Ini kurang lebihnya bisa dilihat mereka lagi nonton. Sekarang jam 5.50 jam pulang kerja. Jadi mungkin ya ini bisa ngegambarin kebiasaan atau aktivitas mereka di rumah ini, nonton TV di sini. Lalu waktu nonton kita bisa nikmatin kolam ikan juga. Tadi saya ketinggalan kenapa kita buat langit-langit kaca seperti ini. Jadi waktu siang sebenarnya rumah ini bisa dibilang sangat terang. Jadi kita pakai ceiling kaca di bagian sini supaya cahaya matahari bisa masuk, sehingga waktu pagi sampai sore rumah ini gak perlu lagi ada pakai lampu. Nah, tapi di bagian dari antara dinding dengan kaca kita kasih gap. Fungsi gap itu adalah supaya udara bisa ngalir. Jadi udara panas bisa keluar ke sana. Yang kedua adalah waktu siang hari karena ini panas, jadi kolam ikan airnya akan menguap. Waktu air dari kolam ikan menguap dan ada angin masuk, ruang tengahnya akan lebih dingin karena ada masuk uap air yang dialirkan ke dalam rumah.
Lalu mungkin ada yang salah satu poin kita buat ceiling rumah ini kalau diperhatikan ini tidak terlalu tinggi. Kebanyakan orang takut kalau ceilingnya pendek. Pertama, rumahnya gak mewah. Yang kedua, udaranya jadi panas. Nah, tapi sebenarnya logika atau fisika bangunan dari sebuah rumah, makin kita plafonnya ceilingnya pendek, sebenarnya kecepatan angin yang masuk akan semakin cepat karena bentangnya atau luas permukaannya lebih kecil. Jadi dengan kita bukaan inlet udara di bagian sini, lalu kita punya satu jendela yang sangat besar yang lebar di bagian sana, seharusnya angin bisa mengalir dengan cepat ke bagian sini. Tapi untuk mencegah supaya ruangan tidak terkesan terlalu pendek, ini adalah area utama rumahnya. Jadi di area rumah yang tengah ini kita agak lift up sedikit ceilingnya, kalau gak salah sekitar 60 cm. Dan kita highlight bagian atas ini pakai material kayu untuk menandakan ini the central of the house. Jadi rumah ini atau living room mempunyai hierarki yang lebih tinggi daripada ruangan lainnya. Ini meja makan dan pantry, jadi kita buat semuanya menyatu jadi satu kesatuan. Nah, ini kita buat satu island table yang cukup besar supaya lebih leluasa waktu kita prepare breakfast, atau misalnya istri masak, ini punya yang area yang lebih luas. Dan juga kita pakai material yang relatif lebih gelap. Tujuannya adalah dengan kita menyimpan material warna hitam seperti ini akan secara gak langsung menambah depth ruangan sehingga ruangan terkesan lebih besar. Nah, tapi supaya gak terlalu gelap, kita tabrakin dengan marble yang warnanya putih. Biasanya kalau meja atau marble hitam khawatirnya banyak nyamuk, jadi kita pakai marble yang warna putih. Sama kita ada beberapa gold material touch di handle, ada juga di aksesoris supaya bagian pantry ini gak terlalu monoton. Nah, mungkin bisa dilihat kalau kita berdiri ada di sini sambil cuci piring atau prepare breakfast, kita tuh bisa sambil nonton ke arah sana. Jadi preparing food itu bukan jadi hal yang kita kayak harus ketinggalan kegiatan di sana, tapi kita masih bisa berinteraksi. Yang kedua adalah kita buat kalau orang berdiri di sini punya satu view yang cukup menarik, yaitu ada Zen Garden di belakang rumah. Lalu dari meja makan kita simpan di sini ada sedikit highlight dari hanging lamp, dan sofa kita refer model sofa yang gak terlalu tinggi. Jadi orang waktu makan gak terblok dengan sofa ini, mereka bisa sambil nonton. Nah, ini mungkin sekarang udah semakin malam, semakin gelap, kita bisa lihat scenery-nya di mana lampu-lampu gak terlalu banyak general light, tapi waktu malam dia suasananya lebih dramatis. Dan kalau kita perhatikan dengan ceiling yang lebih pendek, sebenarnya kita bisa bikin satu suasana yang lebih intimate. Karena rumah ini didesain untuk couple yang baru menikah, jadi kami sangat concern gimana caranya supaya rumah ini bisa menjadi satu tempat atau satu wahana di mana mereka bisa enjoy the time, spend the time together. Jadi mereka bisa nonton waktu satu lagi kasih makan ikan, atau waktu satu masak yang satunya lagi makan, dan lainnya. Jadi untuk orang introvert, rumah tuh sangat penting karena rumah jadi tempat yang harus bisa merecharge energi mereka. Mungkin seperti man cave di mana orang-orang bisa pulang ke rumah tuh itu kayak get the energy back gitu. Yang lainnya kita pakai kalau panel kayu aja dan ada sedikit aksen hitam. Oke, mungkin segitu house tour untuk Elua House.
Thank you. See you next video.